Membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga. Video pembelajaran 2, mata pelajaran manajemen produksi, naskah dan penyutradaraan kelas 12 PSPT, kompetensi dasar 3.38 dan 4.38 oleh Enggar Pristianora, SPD MPSDM. KD 3.38 menerapkan penyutradaraan pada karya audiovisual untuk program televisi menggunakan single kamera sistem atau multi kamera sistem. KD 4.38 penyutradaraan pada karya audiovisual untuk program TV menggunakan single kamera sistem atau multi kamera sistem. Konsep acara talkshow yang disajikan melalui interaksi media sosial dengan karakter penyampaian yang informatif dan menghibur, serta karakter yang khas dari aksi host yang mampu membuat pemirsa memperhatikannya dengan seksama. Jika diteliti lebih dalam, tayangan ini dapat memberikan informasi, pendidikan, dan yang terpenting adalah memberikan hiburan dalam penyajiannya. Sutradara televisi sebagai seseorang yang bertugas memberikan pengarahan kepada talent atau pemain atau pengisi acara dan pada masalah teknis operasional. Secara langsung bertanggung jawab memindahkan secara efektif yang tertulis dalam sebuah naskah dalam bentuk pesan-pesan audiovisual. Dalam skala stasiun TV yang lebih kecil, seringkali juga bertindak sebagai produser. Industri pertelevisian kita mengenal sistem rekaman gambar visual dengan menggunakan single kamera dan multi kamera, yang kemudian lazim kita sebut dengan ING dan IFB. Berikut ini pengetahuan dasar yang idealnya dimiliki oleh seorang sutradara televisi. Yang pertama, pengetahuan, analisis, dan penulisan naskah. Kedua, pengetahuan dasar tentang kamera video. 3. Pengetahuan dasar tentang menggunakan video switcher. 4. Pengetahuan tentang screen direction. 5. Pengetahuan dasar tentang audio broadcast. 6. Pengetahuan dasar tentang lighting video. 7. Pengetahuan dasar editing. Dan terakhir adalah pengetahuan dasar tentang equipment pendukung produksi yang lain. Mampu menggabungkan hal teknis dan seni dengan kualifikasi seperti di atas, maka memang tidak banyak orang yang bisa melakukan pekerjaan sebagai sutradara televisi. Maka, selamat belajar menjadi sutradara televisi. Berikut adalah program acara TV Talkshow dengan judul Ngompres. Selamat menyaksikan dan jangan lupa cermati videonya agar bisa menjawab evaluasi yang ada di akhir tayangan. Jadi punya tujuan. Keterbukaan informasi membawa banyak dampak positif khususnya di bidang pendidikan. Banyak pelajar dan pengajar mulai mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di banyak negara. Salah satunya yang diikuti oleh siswa dari Kota Batu, dari SMA Negeri 1 Batu, Galuh Dia, yang mengikuti pertukaran dan menghadiri di acara
60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Jepang. Kita masih di Ngompres ngomongin prestasi dan kali ini kita akan membahas lebih lanjut bersama Galudia yang menjadi perwakilan Indonesia untuk Jepang ya. Wow, ini gimana nih perasaannya habis ke Jepang? Kapan sih kalau boleh tahu berangkatnya kemarin? Berangkatnya 1 sampai 9 Juli kemarin. Oh, tahun lalu. 2018, Tahun lalu ya. ya. Oke. Kenangannya setahun yang lalu masih ada nggak sih ya kan? Semuanya masih ada. Ini bisa diceritain nggak sih awal mulanya kenapa sih kok tiba-tiba Galuh langsung dipilih untuk mewakili Indonesia untuk di acara tersebut? Pada awalnya, sekolah kami itu mendapatkan program yang namanya Nihongo Partner. Oke. Orang Jepang dikirim ke Indonesia untuk mengajarkan bahasa Jepang di anak-anak Indonesia. Sekolah kami sudah dapat 3 tahun, kemudian kami ada pemilihan untuk mengirimkan siswa ini Oke. untuk acara ini. Dan saya terpilih karena saya waktu kelas 2 kemarin mengikuti lintas minat bahasa Jepang, kemudian saya juga menjadi ketua eskul, dan saya sudah mendapatkan sertifikasinya untuk bahasa Jepang. Berarti ini udah mulai lancar ya bahasa Jepangnya? Sedikit-sedikit udah mulai lancar. Oke, boleh coba deh perkenalan dengan bahasa Jepang nih. Konnichiwa, minasan. Watashi wa Galuh to omoshimasu. Watashi wa SMA Negeri 1 Batu no Seito desu. 17 歳です。よろしくお願いします。 Arigatou gozaimasu. Saya bisanya cuma arigatou gozaimasu. Oke, itu perkenalan dalam bahasa Jepang ya. Oke. Nah, kalau waktu kemarin Galuh akhirnya terpilih untuk mewakili Indonesia ini ya di acara 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang ini, perasaannya gimana sih? Pastinya senang sih ya. Bisa diceritain sesenang apa nih perasaan dari Galuh? Dulu waktu pertama dibilangin itu saya sampai merasa nggak percaya. Beneran saya kepilih untuk ke Jepang gratis gitu. Bener-bener nggak percaya. Tapi kemudian ada informasi dari kedutaan juga. Jadinya saya sudah mulai yakin dan mulai menyiapkan untuk keberangkatan. Wah, apa nih yang disiapkan untuk keberangkatan ini? Kalau yang disiapkan itu yang wajib itu paspor. Kalau visanya diuruskan sudah sama kementerian sananya. Oke, Terus saya secara pribadi menyiapkan itu kemampuan untuk berbahasa Jepangnya, baik yang untuk membaca atau juga untuk berbicaranya. Wow, keren ya. Emang karena kalau untuk kemampuan bahasa Inggris juga menjadi pertimbangan juga nggak sih? Atau emang harus bisa bahasa Jepang aja? Sebetulnya memang nggak wajib ini bahasa Inggris atau bahasa Jepangnya, cuman kan sayang banget kalau misalnya kita udah jauh-jauh ke sana tapi nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komunikasi. Nah, emang karena komunikasi penting banget ya. Kalau misalnya Iya. kita di sana cuma datang aja terus kita nggak mendapatkan apa-apa atau mendapatkan ilmu juga, sayang bener ya. Sayang banget. Akhirnya Galuh lebih meningkatkan untuk kemampuan dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang itu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sebenarnya berapa orang sih yang diikutkan di acara ini dari Indonesia? Kalau dari Indonesianya 60 orang. 60 orang dan salah satunya Galuh. Iya. Ini seluruh Indonesia. Iya, saya Dari- perwakilan dari Kota Batu. Oh, oke. Ini kota-kotanya mereka juga mau melakukan seleksi atau langsung terpilih kayak Galuh gitu? Apa ada seleksi khusus untuk acara ini? Ada yang berbeda-beda tiap sekolah, ada yang bikin esai, Oh, gitu. ada yang langsung dipilih juga. Oh, jadi kamu termasuk yang apa ya, mendapatkan privilege ya karena langsung Iya. dipilih, nggak usah bikin esai, nggak usah bikin seleksi-seleksi Nggak usah gitu ya. persaingan. Waduh, nggak usah Iya. persaingan, keren banget ini. Nah, di sana berapa lama sih untuk acara ini di Jepangnya kamu kemarin? 9 hari. 9 hari. Oke, dari itu 9 hari di sana atau sudah mulai sama keberangkatan atau apa? 9 hari di sana, kalau dihitung sama keberangkatannya justru 11 hari. Oke, 9 hari di sana dan apa sih yang kamu ingat paling berkesan saat di Jepang nih? Kalau yang paling terkesan di sananya itu tuh tentang penanganan bencananya. Oh, benar banget. Gempa bumi itu ya menjadi Iya. salah satu contohnya ya. Kayak gimana Kebetulan tuh? waktu saya ke sana itu, waktu ada angin topan, Wow. waktu saya di pesawat. Tapi pegawai pesawatnya itu berusaha banget untuk menenangkan penumpangnya itu tadi. Kemudian ada juga pakai gempa. Waktu sampai di hotel itu gempa. Wow, terus? Kami evakuasi sampai ke Osaka. Wow, berarti waduh, agak serem ya kalau misalnya kita ke Iya. sana. Aduh, jangan sampai, tapi untungnya nggak apa-apa ya. Untungnya nggak Penanganannya apa-apa. juga baik di Jepang ya. Oke. Iya. Berapa banyak kota sih yang kamu kunjungi selain Osaka itu di Jepang? Pertamanya saya ke Tokyo, habis itu ke Wakayama, lalu ke Osaka itu tadi untuk evakuasi. Kemudian yang terakhir ada homestay di Yokosuka, Oke. Yokohama. Bisa dijelasin setiap kegiatannya di kota-kota itu ada apa aja mungkin? Kalau yang paling saya ingat ya, kalau di Tokyo itu
mengunjungi Tokyo Hydrogen Museum. Apa tuh? Saya kan nggak tahu, belum pernah ke Jepang. Bisa dijelasin ke pemirsa yang ada di rumah? Di Tokyo Hydrogen Museum, kami mempelajari bahwa Jepang sudah mendevelop sebuah teknologi untuk mengubah hidrogen yang ada di udara menjadi bahan bakar. Jadi, untuk menaiki sebuah mobil atau bis atau kereta, kita sudah tidak perlu BBM lagi. Kita hanya butuh oksigen yang ada di udara. Membutuh hidrogen. Hidrogen ya. Wow, keren sekali. Kalau selain itu tadi Tokyo, terus apa? Kota apa lagi? Wakayama. Wakayama. Di Wakayama, nggak lu ngapain lu di sana? Kalau di sana saya lihat itu tempat untuk menyaring air supaya air yang mentah itu tadi, yang dari selokan-selokan dan sungai-sungai tadi bisa menjadi air yang layak minum. Oh, gitu. Di Wakayama, kamu ngapain aja sih? Sebetulnya banyak. Pertama yaitu mengunjungi tempat reklamasi air itu tadi. Kemudian rencananya kami mau ke kastil. Akan tetapi karena ada angin topan Jadi nggak dan gempa memungkinkan tadi ya? nggak memungkinkan. Wow, oke. Akhirnya kami berkunjung ke kota tempat penghasil shoyu atau kecap khas Jepang. Oke. Tadi berarti, aduh sampai lupa namanya susah-susah ya. Iya. Osaka, Tokyo, Wakayama, Wakayama. Satunya tadi apa lagi? Yokosuka. Yokosuka. Itu ngapain di Yokosuka? Kan belum dijelasin juga. Iya, kalau di Yokosuka itu programnya homestay. Oh, homestay. Jadi live in sama penduduknya gitu kah? Iya. Oh, oke. Gimana nih kesannya, bedanya di Indonesia sama di sana? Apa sih yang paling membedakan penduduk Jepang sama penduduk Indonesia? Perbedaan yang paling bisa dilihat itu tuh mengenai persepsi waktu. Oke, mereka lebih apa ya? Menghargai waktu banget ya. Menghargai waktu Oke, banget. nanti kita bakal bahas masalah itu lagi ya. Iya. Jangan kemana-mana untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita masih di Ngompres ngomongin prestasi. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada menemani hingga hari tua. Hati ini mendua sampai akhir hidup ini. Ya pemirsa, balik lagi di Ngompres ngomongin prestasi, dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber juga, Adrian Fajar ya, yang bakal mewakili Indonesia di program Japanese Speaker Forum 2019 yang sama-sama diselenggarakan oleh Japan Foundation. Oke. Wow, ini gimana sih dari Adrian sendiri? Saya panggilnya Fajar atau Adrian nih? Adrian aja bagus. Adrian. Japanese Speaker ini seperti apa sih? Mungkin biar pemirsa yang ada di rumah tahu nih program Japanese Speaker ini. Jadi Japanese Speakers Forum 2019 ini adalah kegiatan yang mewadahi para remaja yang pada usia SMA untuk saling bertukar informasi, bertukar ide budaya mengenai apa ya, sebuah budaya dari negara mereka sendiri dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan pesertanya itu mulai dari guru dan siswa dari 6 negara kalau nggak salah, dari Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Oke. Oh, jadi kita di sana apa ya, di forum itu intinya dengan mengunggulkan budaya masing-masing dengan bahasa Jepang seperti itu ya? Iya. Oke. Berarti emang harus fasih berbahasa Jepang atau gimana nih? Kalau itu ya, menurut seleksi-seleksi yang dulu itu kita nggak harus ditentukan dengan fasih berbahasa Jepang, enggak. Tapi yang dinilai itu gimana sih kita bisa kolaborasi dengan orang lain, gimana sih kita bisa mengerti latar belakang orang lain tentang budaya mereka,
mereka kan dari daerah yang berbeda dari kita. Jadi kita harus bisa mengerti mereka, kita harus bisa merancang ide-ide bersama mereka walaupun pikiran kita budaya berbeda juga. sama mereka. Oke. Kalau kamu sendiri ini bakal ke Jepang juga atau ada agenda lain untuk Japanese Forum ini? Enggak, jadi kita Japanese Speakers Forum yang khusus tahun ini diadakan di Vietnam. Oh gitu. Jadi setiap tahun kita berganti tempat sih. Untuk berarti tahun ini ya 2019 Tahun ini ini di Vietnam. Untuk Adrian sendiri ikut seleksi atau kayak Galuh ini langsung ya mewakili? Jadi saya itu sebenarnya programnya diberitahu si Galuh. iya. Terus tertarik untuk ikut. Jadi program ini menggunakan sistem seleksi dengan tugas-tugas dan wawancara dan Oke. workshop. Oke. Jadi untuk pertama sih seleksi pertama membuat video dan menjelaskan tentang 3 orang Jepang yang sudah pernah tinggal di Indonesia selama 30 tahun. Oke, siapa aja itu? Dan itu susah banget. Siapa ya? Salah satunya aja deh. Gak usah dijelasin tapi siapa aja. Oke. Yang paling dekat sih itu di Sidomulyo. Namanya Rahmat Shigeru Ono. Oh, ada orang Iya. yang tinggal di Batu. Beliau itu sebenarnya penjajah Jepang. Tapi karena menikah di Indonesia, beliau jadi tinggalnya di Indonesia Oh. dan membantu kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi tujuannya sebenarnya ini menjajah tapi akhirnya Memerdekakan. oke. Dia merasa nggak enak karena kan Jepang sudah janji untuk memerdekakan Iya Indonesia. benar. Tapi Jepang nggak memegang janji itu, terus berkhianat. Nah, jadi dia ingin meluruskan lah ya apa tujuan utamanya Jepang ke Indonesia. Wow, keren ya. Ini dari kamu sendiri untuk mempersiapkan seleksi ini apa sih yang kamu lakukan itu selain emang mempersiapkan untuk proses-prosesnya tersebut? Dari kamu sendiri persiapannya seperti apa? Kalau aku sendiri sih lebih lebih berlatih untuk berbicara bahasa Jepang di depan cermin. Kadang ya untuk melatih kelancaran berbicara bahasa Jepang. Terus aku juga mempersiapkan gimana sih nanti kalau ketemu orang-orang baru, aku harus gimana sih. Terus aku juga gimana ya? Jadi untuk orang baru itu aku harus ngapain? Beradaptasi Aku gitu kan. aku harus ngapain biar bisa akrab sama mereka, biar bisa Oke. sepemikiran sama mereka. Karena memang dari berbeda negara dan kita dalam satu forum gitu ya, biar kita bisa klop gitu untuk membahas tentang isu-isu tertentu atau masalah tertentu. Kamu mempelajari itu biar nanti biar Bisa cepat selesai ya. Oke, luar biasa, menarik sekali persiapannya dari itu. Nanti kita bakal bahas lagi untuk masalah ini sih. Kayaknya menarik sekali Jepang. Karena ya saya juga baru tahu sih kalau ada program seperti ini dan siswa-siswi di Kota Batu juga memiliki prestasi di bidang ini. Bisa bahasa Jepang semua kan ya? Waduh, nanti kita akan coba tes mereka sejago apa sih bahasa Jepangnya. Tetap di Ngompres ngomongin prestasi. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Yang dulu biarlah membilu, berkarya bersama hati. Ngompres ngomongin prestasi masih bersama teman-teman dari SMA Negeri 1 Batu yang kemarin si Galuh sudah mewakili Indonesia di acara apa? Peringatan
60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Dan untuk Adrian ini bakal mewakili Indonesia di tahun ini. Kapan nih? Nah, Tanggal 2 Agustus sampai 9 Agustus di Vietnam. Di Vietnam. Oh, tanggal 2. Berarti sebentar lagi dong ya, 2 bulan lagi 2 lah bulan sekitar. lagi. Oke. Dari Galuh sendiri sih kan emang perbedaan budaya di Indonesia sama Jepang tadi juga sudah sempat disinggung, sangat beda ya masalah waktu. Nah, ini seperti apa sih mungkin kamu mengalami culture shock atau gimana atau Kalau culture shocknya lebih ke makanannya. Oh, Soalnya kenapa? di sana banyak makanan mentah. Kamu nggak bisa makan mentah? Bisa. Oh. Dibisain. Bener enak loh, itu salah satu favorit saya. Kamu suka makan apa nih? Makanan Jepang? Ramen. Ramen, itu aman ya. Iya. Sashimi nggak suka? Kurang suka. Kurang suka. Oke, kalau ini kesukaan saya sih, apalagi sushi. Pengen deh. Nah, kalau kamu caranya untuk mengatasi hal itulah untuk menanggapi emang masalah budaya selain makanan, kamu kayak gimana di sana? Atau kan mungkin orang Muslim di sana banyak kah di Jepang? Muslim di sana cuma sedikit, cuman mereka lebih ke paham. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya udah waktunya sholat gitu, meskipun lagi acara itu diingatkan. Wow, sangat luar biasa ya untuk Iya. toleransinya ya. Toleransinya tinggi. Untuk waktunya berapa lama di sana? Maksudnya kan mungkin ada lebih panjang jeda waktunya atau gimana? Kebetulan saya di sana itu waktu musim panas, jadi siangnya lebih panjang. Wow, kalau puasa kerasa ya di sana ya. Iya. Kalau kamu sendiri sudah pernah ke Jepang atau enggak, Adrian? Belum. Belum. Dan nanti ini di Vietnam ya nggak bisa ngerasain Jepangnya ya. Iya. Tapi menurutmu kayak gimana nih? Se-excited apa sih kamu untuk ikutin Japanese Speaker Forum ini? Gimana ya? Jadi aku itu suka gimana ya? Orangnya itu suka bicara. Jadi wah, ada Japanese Speakers Forum. Jadi aku bisa bicara dengan bahasa Jepang dengan orang-orang lain yang mungkin aku belum kenal. Jadi aku memutuskan untuk ikut ini dan wah, ternyata enak juga gitu. Bicara dengan bahasa yang kita suka, bahasa yang kita pelajari dan kita dalami, terus kita kenalan dengan orang lain yang belum kita ketahui pakai bahasa itu tadi, dan itu rasanya bagus gitu. Oh, Enak gitu. Oke. Kalau boleh tahu sih kalian emang mulai tertarik dengan bahasa Jepang atau belajarnya ini dari mana sih? Dari Galuh dulu deh. Kan mungkin kalau di sekolah ya emang sih, cuma kan setahu saya kalau di bangku sekolah hanya dasar-dasarnya, dan kalian ini SMA sudah cus gitu untuk Jepangnya. Sampai saya kayak aduh apa nih gitu. Galuh sendiri terinspirasi dari mana atau belajar dari mana? Dari anime. Anime. Iya. Kamu? Anime juga. Ya ampun, emang ya bisa loh ya. Kalau saya sih emang dari film-film luar negeri kan kita gak usah pakai translate lah ya. Berarti kalian juga memulai seperti itu kah? Atau kayak gimana? Ya mulai belajar sih. Oke. Sedikit-sedikit belajar Nonton anime kata-katanya, lalu grammarnya dari film gitu. Oh oke. Dan akhirnya di sekolah juga diajari juga makin menambah mengasah kalian untuk membuat pembicara ya. Oke, luar biasa. Nanti kita coba. Oke, ini ada pertanyaan dari audiens yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah di sosial media. Coba deh kalian berdua ngomong sedikit aja dengan bahasa Jepang. Apa ya? Enaknya pura-puranya telepon deh, lagi telepon. Yuk, kamu telepon dia. Anggapnya saudara atau pacar. Boleh. Gimana? Coba deh ngomong di telepon pura-puranya gimana? Biar pemirsa yang ada di rumah ini tahu nih sejago apa kalian untuk ngomong bahasa Jepang. Yuk. Ngomongin apa aja deh. Nanti saya akan menebak kalian ngomongin apa. Oke. Yuk. Ayo, Adrian. Pura-puranya telepon. Hai, moshi. もしもし、こんにちは。こんにちは。アドリアンです。アドリアンさんですか。これはガルですけど、何のこと？私、今週は、お花見を行きましょう。お花見を見るのは行きます。でも私の彼氏も行くですけど、君の彼女はど私の彼女は、いいよ。う？いいか？じゃあ俺たちは一緒に行く？一緒に行こう。ダブルデート
じゃあこ Shimaru れでどうしようか。 Hai, じゃあそれでいい。 arigato. どういたしまして。 Oke, waduh ngomong apa? Soalnya aku lagi nih, iyo gitu kan ya. Tadi kan ada iyo kan kayak bahasa Jawa gitu. Itu sebenarnya kalian ngomongin apa sih? Kalau boleh dijelasin Galuh. Kami rencana mau pergi untuk melihat kembang api. Oh gitu. Cuma gitu doang. Iya, Janjiannya kapan di mana nggak ada? janjiannya akhir minggu ini. Oh gitu. Terus udah. Terus kita ajak pacar kita Teman-teman masing-masing. gitu. Oh gitu. Teman masing-masing mau nonton kembang api di akhir pekan. Oh gitu ya. Wah luar biasa ya. Berarti sudah nggak diragukan lagi kemampuan berbahasa Jepang dari Galuh dan juga Adria. Dan kamu pengen ke Jepang lagi kak? Pinginnya gitu, jadi saya coba nyari beasiswa juga. Nah, mau kuliah di sana ya? Kan udah kelas 12 ya? Iya. Kalau Adrian sendiri ingin ke Jepang nggak? Pastinya pengen. Pasti. Dari kecil aku udah pengennya ke Jepang. Wow, salah satu negara destinasi favorit ya? Tujuan kamu impian Jepang. Impiannya sih sekolah di situ. Tamat sekolah di situ. Amin, semoga ya diberikan jalan. Jadi sekarang mulai ikut-ikutan kegiatan seperti ini juga bisa menambah relasi, mungkin nanti bisa kayak kamu kan dapatnya dari Galuh untuk informasinya kan dari situ nanti bisa lah semoga untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari kalian. Wah. Nah, ini kalau dari tanggapan orang tua sendiri untuk kalian sih ya, ini ngomong bahasa Jepang pasti kan orang tua nggak paham kali ya. Nah, terus kalian tapi akhirnya mewakili Indonesia itu seperti apa dari Adrian dulu deh? Kalau orang tua sih ngelihat aku pas apa ya, pas ternyata terpilih untuk mewakili Indonesia untuk ikut Japanese Forum itu, gimana ya, mereka itu suka banget, seneng banget. Jadi kamu yang dulu males-malesan sekarang rajin. Sekarang bisa ikutan program kayak gini ke luar negeri gitu. Oh, kayak nggak nyangka dulu sukanya nonton anime mulu, Iya. disuruh belajar nggak mau, ternyata sekarang udah gede mewakili Indonesia karena berkat anime. Nah, itu keren loh. Kalau dari Galuh sendiri gimana? Dari orang tua? Kalau orang tua emang dari awal sudah suportif banget. Dan begitu tahu kalau misalnya terpilih untuk ke Jepang dalam rangka mewakili Indonesia ini tadi ya senang banget gitu. Oke, apakah dulu Bangga. kecilnya nggak seperti Adrian di Morong, kamu nonton anime mulu, nggak ya? Enggak. Jadi emang dari awal ya nggak apa-apa, akhirnya sekarang kamu bisa mewakili Indonesia dengan tujuan positif juga ini ya, mewakili Iya. Kota Batu, sekolahnya, akhirnya mereka makin support ya. Iya. Orang tua bisa bahasa Jepang kalian? Enggak. Nggak ada. Terus kalian belajarnya gimana nih? Kalau kamu kan di cermin kadang ya, kalau Galuh sendiri biasanya gimana nih? Kalau saya biasanya sama teman-teman ya, sama Adian ini sama teman satu lagi Oh sekolah. gitu, ada teman juga sekolah. Wah keren sekali. Aduh, tapi sayang banget ini untuk perjumpaan Ngompres ngomongin prestasi sudah berakhir dan luar biasa nih. Jadi bisa diambil pelajaran untuk pemirsa yang ada di rumah, apapun kesenangan dari sahabat, kegemaran, album favorit, salah satunya mungkin anime ya. Kita nggak tahu loh. Kalau misalnya jangan bisa dibilang don't judge from the cover. Nah, kalau misalnya kita ada apa sih anime gini, kita bisa loh membanggakan Indonesia, membanggakan diri kita dan keluarga kita hanya dengan anime, dengan belajar. Nah, pokoknya seperti itu. Ini dari Adrian dan Galuh juga belajar dari anime, akhirnya bisa castis bahasa Jepang. Kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah mau seperti itu, boleh. Yaudah, terima kasih ya untuk Adrian dan juga Galuh di Ngompres edisi kali ini. Kita ketemu lagi di Ngompres edisi selanjutnya. Saya Arisa Putra pamit undur diri dan sampai jumpa. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can erase it and then make polite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't made it obvious, haven't made it clear. Want me to spell it out for you? Setelah kalian mendengarkan penjelasan materi dari Bu Enggar dan juga menyaksikan video talkshow Ngompres, maka coba kalian jelaskan apa kekurangan dari penyutradaraan program acara Ngompres. Selamat mengerjakan.